Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan kisah, masih akan membawakan kisah Satrio Wicaksono, kisah dari Mas Untung Prasetyo, yang ini adalah part 4 atau ending dari season kedua. Wow, pastinya seru pakai banget nih teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, ya bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Entry, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Dahsyatnya ajian bedah sukma. Kisah Satrio Wicaksono. Setelah beberapa minggu berada di desa, Satrio kini sudah dapat menguasai ajian Guntur Wulung dan juga ajian Sira Pawening dengan baik. Bejogo yang terus melatihnya tanpa kenal lelah merasa sangat puas dengan berkembangnya ilmu yang dimiliki oleh cucunya itu. Begitupun dengan Satrio, dia juga merasakan perubahan besar dalam dirinya. Setiap latihan yang ia jalani bersama Mbah Jogo bukan hanya melatih kekuatan fisiknya, tetapi juga membangun ketahanan mental dan spiritualnya. Kini dia mulai memahami bahwa ilmu yang diwariskan oleh leluhurnya bukanlah sekedar kekuatan untuk bertarung, tetapi juga sarana untuk menjaga dan melindungi mereka yang membutuhkan. Hari-hari yang terus diisi dengan latihan yang melelahkan itu telah mengasah tubuh dan jiwa Satrio. Setiap gerakan yang dahulu terasa berat kini mengalir begitu alami dalam dirinya. Ajian Guntur Wulung yang dulu hanya berupa hawa dingin dan sengatan listrik yang menyakitkan kini sudah menjadi bagian dari dirinya, mengalir seiring dengan setiap tarikan dan hembusan nafasnya. Begitu juga dengan ajian Sira Pawening yang kini dapat ia gunakan dengan tenang untuk menyelubungi dirinya atau orang lain dari penglihatan dan pendengaran makhluk lain. Mbah Jogo memperhatikan Satrio dengan mata penuh kebanggaan. Selama ini, dia jarang menemukan seseorang yang mampu menyerap ilmu dengan begitu cepat dan juga sempurna. Bahkan, mendiang ayahnya pun tidak mampu melakukan itu dengan baik. Namun berbeda dengan Satrio, dia tidak hanya menguasainya, tetapi juga memahaminya dengan kebijaksanaan yang tak banyak dimiliki oleh orang seusianya. Saat ini, kau sudah bisa dibilang telah menguasai dua ajian asli yang dimiliki oleh terah keluarga Sumoharjo. Dan setelah ini, aku akan mengajarkan bagaimana cara membuka mata batinmu dengan benar. Jika saat ini kau hanya mengikuti arus energi yang membawamu ke dimensi lain atau alam gaib, tempat sosok makhluk-makhluk itu berada, maka dengan menguasai ilmu ajian bedah sukma atau ajian meraga sukma, kau tidak akan mudah terbawa dalam arus sebuah energi yang terdapat pada suatu benda ataupun pada suatu tempat. Ujar Mbah Jogo yang membuat Satrio terus memperhatikan dengan seksama apa yang disampaikan oleh lelaki tua yang usianya mungkin lebih dari 70 tahun itu. Mbah Jogo menyadari bahwa Satrio kini telah mencapai titik penting dalam perjalanan spiritualnya. Dengan tubuh dan jiwanya yang telah terbentuk oleh latihan keras, sudah saatnya bagi Satrio untuk melangkah lebih jauh ke dalam dunia spiritual yang lebih dalam. Ilmu
Yang akan diajarkan kali ini bukanlah sekedar ajian untuk bertarung atau melindungi diri, tetapi sebuah ilmu yang memungkinkan satria memahami dua dunia dengan cara yang berbeda. Dia melihat bukan dengan mata fisik, tetapi dengan kesadaran batin yang tajam. Apakah kau mau mempelajari ilmu ajian bedah sukma, Le? Tanya Mbak Jogo dengan wajah yang terlihat sangat serius. Jika kau mau mempelajari ilmu itu, berarti kau sudah harus siap dengan kematian yang setiap saat akan datang menjemputmu. Karena cara untuk dapat menguasai ilmu ajian bedah sukma ini, kau harus berada di antara hidup dan mati, Le. Imbu Mbak Jogo menjelaskan. Saya siap, Yang. Saya siap mempelajari ilmu itu, balas Satrio dengan penuh keyakinan. Mbak Jogo menghela nafas panjangnya, menatap Satrio dengan sorot mata yang tajam. Keputusan pemuda itu tampak sudah bulat, dan kini tidak ada lagi jalan untuk mundur. Mendengar apa yang dikatakan oleh Satrio, Mbak Jogo terdiam sesaat. Dia tahu, jika ilmu ajian bedah sukma bukanlah sembarang ajian, ini adalah ilmu yang hanya diwariskan kepada mereka yang benar-benar siap menghadapi batas antara kehidupan dan kematian. Tidak semua orang bisa menguasainya karena ilmu ini menuntut kesiapan mental, ketahanan tubuh, dan kesadaran penuh terhadap resiko yang dihadapi. Sedangkan Bajogo sendiri memilih ajian Maraga Sukma untuk dapat terhubung langsung dengan dunia gaib. Dia sendiri tidak berhasil mendapatkan ajian ilmu bedah sukma setelah gagal dalam laku tapa yang sangat berat itu. Dengarkan baik-baik, Le. Hanya ada satu kesempatan untuk mempelajari ilmu ajian bedah sukma ini. Setelah kau gagal, kau tidak akan bisa mengulanginya lagi. Dan hal itu pun sudah pernah Simbah alami beberapa puluh tahun yang lalu. Ujar Mbak Jogo yang raut wajahnya terlihat sangat tegang. Mendengar hal itu, Satrio dapat membayangkan jika lelaku untuk mendapatkan ilmu ajian bedah sukma itu sangatlah berat. Hal itu terbukti pada diri Mbak Jogo yang gagal mendapatkan ilmu tersebut. Padahal selain merupakan keturunan murni dari keluarga Sumoharjo, Mbak Jogo juga memiliki ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Lalu, apakah Bapak dulu juga pernah mempelajari ilmu ini, Mbak? Tanya Satrio dengan wajah yang tak kalah tegang. Tidak, Le. Bapakmu tidak pernah mempelajarinya karena ilmu ajian bedah sukma tidak untuk mereka yang telah memiliki pasangan hidup. Dan waktu itu, aku baru bertemu dengan bapakmu ketika dia telah mempersunting ibumu. Selain itu, ilmu ajian bedah sukma hanya diturunkan kepada keturunan dari keluarga Sumoharjo, Le. Balas Mbak Jogo yang membuat Satrio menganggukkan kepalanya. Yang harus kau pikirkan saat ini adalah sebuah lelaku yang disebut laku tapa pendem rogo, Le. Tubuhmu akan dipendam di dalam tanah seperti orang yang sudah meninggal dunia. Apa kau benar-benar sudah sanggup melakukannya, Le? Tanya Mbak Jogo dengan tegas. Mendengar hal itu, Satrio hanya terdiam. Pikirannya melayang, membayangkan sesuatu yang mustahil bagi seseorang untuk bertahan hidup, karena pastinya di dalam tanah nanti dia tidak akan bisa dengan mudah menghirup udara. Belum lagi tantangan lain yang tampak sangat berbahaya untuk dilakukan. Jika kau ragu, sebaiknya kau tidak perlu melakukannya, Le. Kau bisa mempelajari ajian Maraga Sukma seperti yang dimiliki oleh mendiang ayahmu dulu. Walau tidak dapat memiliki ajian bedah sukma, namun bapakmu mampu melakukan rogo sukma dengan baik dan menggunakannya dengan sangat hebat. Ujar Mbak Jogo menjelaskan. Maaf, Yang. Memangnya apa bedanya ya antara ajian Maraga Sukma dengan ajian... Maaf, Yang. Memang apa bedanya antara ajian Maraga Sukma dengan ilmu ajian bedah sukma, Yang? Tanya Satrio penasaran.
Ilmu ajian bedah sukmo adalah ajian tertinggi dari jenis ajian yang dapat memisahkan sukma kita dengan tubuh ini, Leh. Jika pemilik ajian meraga sukma harus melakukan di sebuah tempat yang tenang untuk bermeditasi atau bersemedi terlebih dahulu ketika akan memisahkan sukma dengan raganya. Tapi ilmu ajian bedah sukma dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selain itu, tubuh pemilik ilmu ajian bedah sukma tidak akan dapat dimasuki oleh makhluk gaib lain karena tubuh itu sudah terjaga dan terus tersambung dengan sukma pemiliknya. Satrio mengangguk pelan, mencoba memahami penjelasan dari Mbak Joko dalam hatinya. Dia semakin menyadari betapa dahsyatnya ilmu yang kini telah diwarisinya. Jika ajian meraga sukma masih memiliki keterbatasan, maka ajian bedah sukma adalah bentuk tertinggi dari ilmu pemisahan sukma dan raga. Mbak Joko melanjutkan penjelasannya dengan nada yang lebih dalam, seolah ingin memastikan bahwa Satrio benar-benar memahami esensi dari ilmu yang telah dia dapatkan. Ketika seseorang melakukan meraga sukma, ada resiko besar bahwa tubuh fisiknya bisa diambil alih oleh makhluk lain jika dia terlalu lama meninggalkan raganya. Itulah mengapa orang yang sedang meraga sukma harus berada dalam kondisi tenang dan juga terlindungi, ujar Mbak Joko menjelaskan. Tapi berbeda dengan ajian bedah sukmo, ajian ini memungkinkan pemiliknya untuk tetap terhubung dengan tubuhnya meskipun sukmanya sedang bepergian ke alam lain, dan tidak ada celah bagi makhluk halus untuk mengganggu atau mengambil alih tubuh pemilik ajian bedah sukma, karena tubuh itu seakan memiliki benteng pertahanan yang tidak bisa ditembus. Imbu Mbak Joko. Satrio menarik nafas panjang. Dia merasa semakin kagum dengan ilmu yang akan dia dapatkan dengan ajian bedah sukma. Dia tak hanya mampu memasuki dunia gaib dengan leluasa, tetapi juga tetap menjaga kendali penuh atas tubuh fisiknya. Saya yakin, Mbak, saya akan mempelajari ilmu ajian bedah sukma. Jika ilmu itu tidak ditakdirkan untuk saya miliki, barulah saya akan belajar ilmu meraga sukma, balas Satrio dengan wajah yang menunjukkan keteguhan hatinya. Mbak Joko menghela nafas panjang, menatap Satrio dengan sorot mata yang sulit ditebak. Ada kebanggaan di sana, tetapi juga ada kekhawatiran yang sangat mendalam. Dia tahu bahwa Satrio telah mengambil keputusan yang besar, keputusan yang hanya bisa diambil oleh mereka yang benar-benar siap menghadapi batas antara hidup dan mati. Malam itu, persiapan pun dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Satrio diminta menggali sebuah lubang di tanah yang cukup untuk mengubur tubuhnya sendiri. Di sekitar lubang yang berbentuk bulat dengan lebar sekitar 1 meter dan kedalamannya kurang lebih juga sama, ia lalu diminta untuk mengelilinginya dengan bambu kuning sebagai penjaga dinding. Setelah lubang itu selesai dibuat, Mbak Joko mulai menaburkan bunga 7 rupa, beras yang berwarna kuning, serta menyiramnya dengan air dari 7 sumber yang berbeda. Hal itu dilakukannya agar membantu roh tetap tenang saat tubuh Satrio dipendam di dalam tanah. Setelah itu, Satrio diminta untuk melepaskan semua pakaiannya. Lalu dia mengenakan kain kafan yang sudah dipersiapkan oleh Mbak Joko sebelumnya. Lalu, setelah itu, Satrio pun masuk ke dalam lubang dengan perasaan yang sungguh sangat sulit untuk digambarkan. Sebelum aku menutup lubang ini, apakah kau sungguh-sungguh sudah siap, Le? Tanya Mbak Joko yang kini mulai mengkhawatirkan Satrio. Dengan penuh kemantapan, Satrio pun hanya menganggukkan kepala, tanda jika dia sudah siap sepenuhnya dan tidak ada lagi sedikit pun keraguan dalam hatinya. Melihat itu, Mbak Joko pun mulai membaca sebuah mantra khusus dan perlahan-lahan dimulai menutup tubuh Satrio dengan tanah sedikit demi sedikit hingga akhirnya hanya bagian wajahnya yang masih terlihat.
Dan setelah itu, dengan sangat hati-hati, Bajogo menutup bagian terakhir itu, menyisakan dunia Satrio dalam kegelapan yang mutlak. Beberapa saat kemudian, Satrio mulai merasakan sesuatu yang sangat menyiksa dirinya di dalam tanah yang pekat dan sunyi. Hawa dingin yang merasuk hingga ke tulangnya berubah menjadi rasa sakit yang tidak dapat digambarkan. Dia merasa seolah-olah ada ribuan jarum es yang menusuk ke setiap inci kulitnya dan merayap masuk ke dalam daging, lalu mencengkram tulang-tulangnya dengan sangat kejam. Rasa sesak pun mulai menjalar di dadanya. Udara yang tersisa di paru-parunya semakin menipis, sementara jantungnya berdetak semakin pelan seperti ditarik oleh sesuatu yang tidak dapat dilihatnya. Bersama dengan itu, Satrio merasa dadanya terasa seperti dihimpit oleh beban yang sungguh luar biasa, seakan ada dua buah tangan besar yang mencengkram dan menekan tubuhnya ke dalam bumi lebih dalam lagi. Saat itu, kepanikan mulai merayapi pikirannya. Dalam gelap yang pekat, tubuhnya mulai kehilangan rasa, jarinya tak lagi mampu bergerak, kakinya terasa mati rasa, sementara tubuhnya mulai bergetar tak terkendali. Setelah rasa sakit luar biasa yang dirasakannya, perlahan-lahan rasa itu pun berubah dari dingin yang menusuk hingga ke dalam tulang. Kini dia merasakan rasa panas yang membakar dari dalam tubuhnya. Rasa seperti ada bara api yang meledak di dalam darahnya, menyebar ke setiap pembuluh dan membakar saraf-sarafnya tanpa ampun. Kepalanya pun mulai terasa berdenyut, seolah-olah tengkoraknya hendak pecah, dan dari dalam dadanya muncul sesuatu yang seolah mencoba merobek keluar dari tubuhnya. Dalam keadaan itu, suara-suara mulai berdengung di telinganya. Suara gemuruh yang tidak jelas dari mana asalnya, suara bisikan yang melingkupi pikirannya lalu menyeretnya ke dalam kamar. Di antara suara-suara itu ada jeritan, tangisan, dan tawa yang menggema di kejauhan, seakan berasal dari dunia lain yang sedang menyambutnya. Matanya yang tertutup tiba-tiba menangkap bayangan kabur berkelebat di antara kegelapan. Sosok-sosok samar mulai bermunculan, berdiri mengitari tubuhnya yang terkubur. Dengan sorot mata mereka yang kosong, namun tatapan itu terasa menusuk, seolah menunggunya untuk menyerang. Satrio ingin berteriak, dia ingin melawan, tetapi tubuhnya tak lagi mampu untuk digerakkan. Semua ajian yang telah dimilikinya pun tidak dapat membantunya, sementara sosok Wirya Segara juga entah di mana keberadaannya kala itu, hingga akhirnya Satrio merasa jika nafasnya benar-benar terhenti. Saat itu, dia merasakan sesuatu yang lebih mengerikan dari apa yang sebelumnya dia rasakan. Jiwanya terasa tercerabut perlahan dari tubuhnya, seperti ditarik oleh kekuatan yang tak kasat mata. Perlahan namun pasti, keberadaan sukmanya pun mulai terlepas dari raganya. Satrio, yang saat itu sudah tidak merasakan sakit, mulai menyadari jika dirinya sedang melayang di antara batas dua dunia, antara hidup dan mati, dan antara raga dan sukma. Kegelapan yang mengelilinginya pun bukan lagi sekedar ketidakadaan cahaya, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih mengerikan. Tempat di mana dia berada bukan sekedar ruangan kosong, tetapi sebuah gerbang untuk menuju dunia yang asing. Tempat hukum kehidupan yang selama ini dia kenal kini tidak lagi berlaku. Angin dingin tanpa suara berembus, menyusup ke dalam kesadarannya, membawa serta bisikan-bisikan yang samar dan menggema dalam pikirannya seperti suara dari ribuan arwah yang terperangkap. Samar-samar dia kembali melihat sosok-sosok bayangan yang bermunculan di antara kegelapan, melayang tanpa bentuk yang jelas, dan saat itu mereka bergerak perlahan mengelilinginya seakan sedang menunggu sesuatu. Bersama dengan itu, Satrio merasa tubuhnya terasa ringan seperti bulu yang hanyut dalam arus yang tak terlihat.
Dia ingin berteriak, dia ingin berlari, tapi tidak ada tanah di bawahnya, tidak ada arah yang bisa dijadikan pegangan. Yang ada hanyalah kehampaan yang semakin lama membuatnya merasa terasingkan dari dirinya sendiri. Tidak lama kemudian, sebuah suara terdengar dengan sangat jelas, bukan dari luar, tapi dari dalam dirinya sendiri. Suara itu terdengar sangatlah berat, menggema dalam kesadarannya seperti dentuman gong yang dipukul di kejauhan. Kau, kau telah melangkah terlalu jauh. Apakah kau siap kehilangan segalanya? Ucap suara yang terdengar sangat mengerikan. Mendengar hal itu, dengan rasa takut yang sudah menguasai dirinya sepenuhnya, Satrio mencoba untuk tetap tenang dan mengingat kembali apa yang menjadi tujuannya, dan perlahan-lahan dia sadar, jika dia menyerah sekarang, maka tidak akan ada jalan kembali. Tubuhnya yang terkubur di dalam tanah akan tetap diam dan tidak lagi bisa dihuni oleh sukmanya, dan dia pun akan selamanya menjadi bagian dari kegelapan dan kehampaan itu. Satrio mulai menguatkan dirinya. Dia tahu dia tidak boleh terperangkap di tempat itu. Bayangan wajah ibunya serta kedua adiknya mulai terlintas dalam benaknya, disusul wajah ayahnya yang semakin menguatkan tekadnya. Dalam keputusasanya itu, tiba-tiba saja Satrio melihat kilasan-kilasan bayangan yang bermunculan dalam kehampaan yang terus menyeret tubuhnya. Satrio menyaksikan potongan-potongan kejadian yang bukan sekedar ilusi atau halusinasi yang timbul akibat penderitaan luar biasa yang sedang dialami kala itu. Apa yang ada di dalam benaknya adalah sebuah ingatan yang seperti terkubur dalam dirinya selama ini. Beberapa saat kemudian, Satrio kembali merasa ada yang aneh pada dirinya sendiri kala itu. Dia merasakan menjadi sosok orang lain yang terlihat berasal dari zaman kerajaan. Dia berubah wujud menjadi sosok seorang lelaki gagah dengan sorot mata tajam dan wibawa yang memancar begitu kuat. Dengan jubah panjang berwarna hitam kebiruan, serta selendang merah yang menyilang di baunya, rambutnya terurai sebahu dengan otot tangan yang terlihat kekar. Sesaat kemudian, tubuh Satrio kembali berubah menjadi sosok lain yang terlihat seperti bocah kecil yang sedang berada di tepian jurang dalam. Dan setelah tubuh anak kecil itu jatuh ke dalam jurang, Satrio merasa kembali dirinya berubah wujud menjadi sosok lelaki dengan senapan di laras panjang di tangannya. Dalam pusaran waktu yang semakin cepat, Satrio merasakan dirinya kembali berubah. Kali ini bukan sekedar menjadi seorang prajurit gagah dalam medan perang ataupun bocah yang terempas ke dalam jurang. Sosoknya kini semakin jelas, semakin kuat dan semakin nyata. Saat perlahan dirinya menjadi sosok yang nyata, dia merasa sedang berdiri di atas sebuah bukit yang menjulang tinggi, dengan angin berdesir pelan menyapu jubah panjangnya yang berkibar di bawah langit gelap. Rambutnya yang panjang tersapu angin memperlihatkan wajah tegas dengan sorot mata tajam yang memancarkan wibawa luar biasa. Di dadanya terpancar kekuatan yang sangat kuat yang berasal dari kebijaksanaan dan pengalaman ratusan tahun yang telah dia lalui. Saat itu, Satrio menyadari satu hal, jika dia adalah Eyang Jumantara, tidak sekedar melihatnya sebagai sosok asing dalam kehidupan yang lalu, kini dia benar-benar merasakan menjadi dirinya pada kehidupan di masa lalu. Kesadarannya menyatu dengan sosok yang selama ini hanya dia dengar dari Wirya Sagara atau kilasan yang membawanya ke masa lalu. Perlahan-lahan kilasan-kilasan kehidupan itu akhirnya melambat. Kesadarannya kembali pada dirinya sekarang, namun dengan pemahaman yang jauh lebih luas. Dia bukan hanya Satrio, bukan hanya seorang pemuda yang sedang belajar ilmu dari Mbah Jogo, tapi dia adalah bagian dari perjalanan panjang yang telah berlangsung selama berabad-abad.
Dan di saat pemahaman itu semakin kuat, sukmanya mulai berpendar dengan cahaya kebiruan. Energi yang mengalir di dalam dirinya semakin jelas dan semakin nyata. Dia tidak lagi merasa ketakutan terhadap kegelapan yang mengelilinginya, tidak lagi merasa dirinya hanyut dalam kekosongan yang siap menelannya, namun sebaliknya, kini dia merasa dapat mengendalikan semuanya. Dengan kembalinya kesadarannya, Satrio pun mulai memahami jika ajian bedah sukma bukan hanya tentang memisahkan sukma dari raganya, tetapi tentang mengenali diri sendiri, memahami siapa dirinya, dan menerima kekuatan yang telah diwariskan oleh para leluhur. Kini, dia telah melewati batas itu. Dengan satu tarikan nafas batin yang kuat, Satrio merentangkan kedua tangannya. Cahaya kebiruan yang mengelilinginya berpendar semakin terang, dan dalam sekejap bayangan-bayangan hitam yang berusaha menjeratnya tercerai-berai seperti abu yang ditiup angin. Dalam sekejap, sukmanya mulai tertarik kembali ke dalam tubuhnya yang masih terkubur di dalam tanah, hingga akhirnya dengan satu hembusan nafas panjang, Satrio kembali membuka kedua matanya. Sementara itu, di atas permukaan tanah, Bajogo yang sejak tadi mengawasi proses itu terkejut saat ia merasakan getaran energi yang luar biasa. Bajogo merasakan bulu kuduknya berdiri karena getaran energi yang terpancar dari dalam tanah begitu kuat, jauh melampaui apa yang pernah dia rasakan sebelumnya. Dia bukan hanya merasakan keberhasilan Satrio dalam melewati laku tapa pendem rogo, tetapi juga kebangkitan sesuatu yang telah lama terkubur dalam diri pemuda itu. Udara di sekelilingnya mendadak terasa berat, seperti ada dua kekuatan yang bertemu dan menyatu di satu titik, menciptakan pusaran energi yang tidak terlihat namun mampu dirasakan oleh mereka yang peka. Bajogo menghela nafas dalam-dalam, lalu menekan tanah dengan kedua telapak tangannya untuk mengalirkan sedikit energinya guna menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan alam gaib. Anak ini, dia benar-benar telah mencapai batas yang tidak pernah aku capai, gumam dalam hati penuh takjub. Sekejap kemudian, tanah yang tadinya diam mulai bergetar pelan, memperlihatkan sesuatu yang bergerak dari dalam sana. Bukan sekedar tubuh manusia yang keluar dari dalam kubur, tetapi kekuatan yang baru saja terlahir kembali ikut bersamanya. Dan tepat saat tanah itu merekah perlahan-lahan, tubuh Satrio muncul dari dalam gundukan tanah. Tatapan mata pemuda itu tak lagi sama seperti sebelumnya. Ada kilauan yang menggambarkan sesuatu yang tidak terbayangkan dari sorotnya. Cahaya tipis kebiruan membingkai tubuhnya sebelum perlahan-lahan menghilang seiring dengan hembusan nafas panjang yang ia keluarkan. Bajogo menatapnya dengan kagum. Dia merasa senang karena Satrio telah kembali. Namun kini dia bukan lagi sekedar Satrio, tapi dia adalah warisan masa lalu yang hidup kembali di zaman ini. Bajogo terus menatap Satrio dengan penuh kebanggaan. Dia tahu jika tidak semua orang mampu mewarisi ajian yang begitu sakral dan berbahaya itu, jika tidak mampu mengendalikannya, maka bukan tidak mungkin Satrio akan kehilangan dirinya sendiri dan terseret dalam kekuatan yang jauh melampaui batas kemanusiaan. Setelah melalui sebuah perjuangan yang sangat berat, Satrio pun mulai naik ke atas permukaan tanah. Tubuh Satrio masih terasa sangat lemah. Saat ia berhasil keluar dari dalam tanah, seluruh otot-ototnya terasa nyeri, seolah baru saja mengalami sebuah pertempuran panjang yang menguras tenaga. Bajogo yang sejak tadi menahan nafas akhirnya tidak mampu lagi menyembunyikan rasa harunya. Dengan mata berkaca-kaca, dia segera meraih tubuh Satrio dan memeluknya dengan erat. Syukur, Leh, syukur. Akhirnya kau telah berhasil melalui semua ini, gumamnya yang merasakan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Dalam pelukan itu, Satrio merasakan kehangatan yang membawanya kembali sepenuhnya ke dunia nyata. Perlahan, ia mengatur nafasnya, menikmati rasa lelah yang sangat luar biasa. Kilasan-kilasan dari perjalanan batinnya tadi masih jelas melekat dalam bedaknya. Sosok-sosok dari kehidupan masa lampau
bayangan masa lalu yang kini menyatu dalam kesadarannya dan kekuatan yang tak lagi terasa asing di dalam dirinya. Di kejauhan, langit malam tampak lebih terang dari biasanya, seolah-olah alam pun ikut menyaksikan kebangkitan seorang pewaris sejati. Bajogo melepaskan pelukannya. Ia menatap wajah Satrio dengan kebanggaan yang tak tersembunyikan. Kau telah melewati batas antara hidup dan mati, Le, bisik Bajogo sambil memegang erat kedua pundak Satrio. Setelah itu, Bajogo menepuk baunya pelan, memberi isyarat bahwa mereka harus menyelesaikan satu tugas terakhir sebelum meninggalkan tempat itu. Tanpa banyak bicara, keduanya pun mulai menguruk kembali tanah yang telah menjadi saksi dari perjalanan spiritual Satrio. Dengan tangan yang masih gemetar, Satrio menjangkul tanah dan meratakannya seperti sedia kala. Setiap tanah yang ia jatuhkan terasa seperti simbol dari dirinya yang lama yang kini telah terkubur bersama segala keterbatasannya. Dia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia kini telah terhubung dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Bajogo bekerja dengan tenang. Meski dalam hatinya dia bersyukur, dia tahu tempat ini bukan sekedar lokasi laku tapak, tetapi juga gerbang bagi Satrio menuju takdirnya yang baru. Saat gundukan tanah terakhir telah diratakan, dia mengusap keringat di dahi, lalu menatap Satrio dengan penuh kebanggaan. Sudah selesai, Le, ucap Bajogo lirih. Satrio menatap tempat itu sejenak. Ada rasa haru dan hormat dalam hatinya. Dia kemudian membungkuk sedikit sebagai bentuk penghormatan terakhir sebelum berbalik mengikuti langkah Bajogo. Dengan langkah perlahan, mereka meninggalkan tempat itu, kembali menuju rumah di bawah sinar bulan yang seakan menyinari jalan mereka. Perjalanan baru Satrio telah dimulai, dan di balik keningan malam ada takdir besar yang menantinya di depan sana. Keesokan harinya, Satrio terbangun dengan sedikit terkejut saat ia mendengar suara lembut namun tegas dari Bu Arum. Cahaya pagi sudah mulai menerobos melalui celah jendela rumah Bajogo, menandakan bahwa hari telah benar-benar dimulai. Matanya masih sedikit berat akibat latihan berat yang terus dijalaninya selama ia berada di desa. Akan tetapi, kehadiran ibunya membuat kantuknya seketika lenyap. Dia mengpintu. Bu Arum berdiri dengan wajah yang menyiratkan kelegaan sekaligus sedikit kekhawatiran. Di belakangnya, kedua adiknya, Wulan dan Ranti, tampak berdiri dengan ekspresi penasaran melihat lingkungan desa yang terasa asing bagi mereka. Satrio langsung bangkit dari pembaringannya. Dia masih tidak percaya bahwa ibunya benar-benar telah menyusulnya ke desa ini. "Ibu," ucap Satrio lirih sambil melangkah mendekat tanpa menunggu lebih lama. Bu Arum langsung merengkuh Satrio dalam pelukan erat seakan ingin memastikan bahwa putra sulungnya itu baik-baik saja. Ada kehangatan dalam pelukan itu, tetapi juga ada perasaan khawatir yang masih belum sepenuhnya sirna. "Apa ibu baik-baik saja? Kenapa ibu, Wulan dan Ranti tiba-tiba menyusul ke sini?" tanya Satrio setelah melepaskan pelukan ibunya. "Ibu merasa ada sesuatu yang harus ibu pastikan sendiri, Yok. Soalnya beberapa malam yang lalu, ibu bermimpi. Ibu bermimpi bertemu dengan bapakmu," balas Bu Arum dengan senyuman lega di wajahnya. Satrio terdiam. Nama ayahnya memang selalu menjadi bagian yang sulit untuk dibicarakan dalam keluarga mereka. Sejak kepergian yang misterius bertahun-tahun lalu, ibunya selalu berusaha tegar membesarkan mereka bertiga tanpa banyak membicarakan masa lalu. Namun kini, di tempat ini, semuanya seakan kembali menyeruak. Bajogo yang sejak tadi mengamati dari kejauhan akhirnya melangkah mendekat dengan senyuman hangat. Ia menyambut kedatangan Bu Arum dan kedua cucu keponakannya itu. "Sepertinya Satrio betah tinggal di sini, Dok," ucap Bajogo dengan nada ramah namun tetap berwibawa. "Maafkan saya, Pak Le, jika Satrio merepotkan panjenengan, dan maafkan saya juga yang sudah lama tidak kembali ke sini," ujar Bu Arum dengan mata berkaca-kaca menahan rasa sedihnya. "Tidak perlu meminta maaf. Aku justru senang kalian ada di sini,"
Mungkin memang saat ini adalah waktu yang tepat bagimu dan anak-anakmu pulang ke rumah ini. Balas Mbak Jogo dengan wajah yang terlihat sendu. Mbak Jogo menarik nafas panjang, lalu menepuk bahu Satrio dengan lembut. Ayo Le, ajak ibumu masuk. Rumah ini sudah lama merindukannya, ucap Mbak Jogo dengan suara yang terdengar tenang namun penuh makna. Tanpa banyak berkata-kata lagi, mereka pun melangkah masuk ke dalam rumah tua yang menyimpan banyak kenangan kisah dari masa lalu. Dan di dalamnya, takdir baru telah menanti, mengikat mereka kembali dengan akar keluarga yang selama ini nyaris terlupakan. Suasana pagi itu berubah menjadi penuh haru. Bu Arum mengusap sudut matanya yang mulai basah, mengingat kenangan yang telah lama ia tinggalkan. Wulan dan Ranti, yang sejak tadi hanya diam dan memperhatikan, mulai merasa bahwa kedatangan mereka ke desa ini bukanlah kebetulan semata. Satrio menatap ibunya dengan perasaan campur aduk. Dia tidak menyangka bahwa ibunya masih menyimpan begitu banyak emosi terhadap rumah leluhur mereka. Baginya, desa ini adalah tempat yang penuh misteri dan juga pelajaran baru. Tetapi bagi ibunya, tempat ini menyimpan sejarah panjang yang mungkin masih menyakitkan. Beginilah keadaan rumah, Dok. Sudah banyak yang rusak. Dan maafkan aku jika tidak dapat menjaganya dengan baik, ujar Mbak Jogo dengan mata berkaca-kaca. Tidak usah bilang begitu, Pak Le. Saya yang seharusnya minta maaf karena pergi begitu saja meninggalkan semuanya, balas Bu Arum dengan tangis yang akhirnya tidak dapat lagi dibendungnya. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku juga, Pak, ucap Bu Arum lagi dengan tangis yang semakin menjadi. Bejogo menghela nafas panjang. Dengan kedua matanya menatap jauh ke arah rumah yang dulu begitu ramai oleh canda tawa keluarga mereka kini. Rumah itu memang masih berdiri, tetapi sepi dan mulai termakan oleh waktu. Sementara Satrio merasakan beban emosional yang begitu kuat dalam pertemuan itu, dia tidak pernah melihat ibunya menangis seperti itu. Wulan dan Ranti pun ikut terdiam, merasakan kesedihan yang tak bagaimana seakan ikut merambat ke dalam hati mereka. Sudah, Dok. Tidak ada yang perlu kau sesali. Setiap orang itu punya jalan hidupnya masing-masing. Kau pergi bukan karena tidak peduli, tetapi karena memang takdir membawamu ke tempat lain. Sekarang kau sudah kembali, dan itu sudah lebih dari cukup, ujar Mbak Jogo yang disambut anggukan kepala dari Bu Arum. Sekarang yang terpenting adalah apa yang akan kita lakukan ke depannya, Bu, sambung Satrio sambil mengusap pundak ibunya. Bu Arum menoleh ke arah putranya, menyadari bahwa anaknya kini telah tumbuh menjadi seorang pria yang kuat bukan hanya dalam hal fisik, tetapi juga dalam kebijaksanaan. Udara pagi terasa semakin hangat, seiring dengan perasaan yang mulai perlahan-lahan mencair. Meskipun masa lalu menyimpan luka, mereka tahu bahwa masa depan masih bisa mereka ukir bersama. Setelah suasana kembali hangat dan perbincangan pun diisi oleh cerita-cerita yang menggambarkan kehidupan Bu Arum, Satrio, Wulan dan juga Ranti di kota Jakarta, Bu Arum pun langsung mengutarakan tujuannya, yaitu untuk mengajak Satrio kembali karena dia harus melanjutkan kuliah atau bekerja. Kamu harus segera kembali ke Jakarta, Yo. Kalau kamu belum mendapatkan pekerjaan, lebih baik kamu melanjutkan kuliahmu, ujar Bu Arum yang membuat Satrio terdiam. Ya, Bu, ya tahu itu, balas Satrio dengan suara yang pelan. Ya, apa yang dikatakan oleh ibumu sangat penting, Le. Sebagai seorang lelaki, kamu harus bekerja atau menambah pendidikanmu ke jenjang yang lebih tinggi. Karena suatu saat nanti kau pasti akan memiliki keluarga sendiri, ucap Mbak Jogo sambil tersenyum. Ya, Mbah, balas Satrio sambil menganggukkan kepalanya. Setelah beberapa hari berada di desa,
Bu Arum pun mengajak anak-anaknya untuk berziarah ke makam suami dan kedua orang tuanya meskipun masih diliputi oleh kenangan pahit tahun. Bu Arum berusaha untuk tetap tegar kala itu. Pada awalnya dia juga tidak ingin pulang ke desa karena masih merasa sangat takut dengan kejadian yang hampir merenggut nyawanya dan juga Ranti. Namun akhirnya Bu Arum sadar jika kini semuanya telah berubah. Orang-orang yang dulu sangat menginginkan harta yang ada di makam kerajaan kuno itu kini telah mati dan tidak ada lagi yang menjadi ancaman bagi dirinya dan juga keluarganya. Setelah beberapa hari berada di desa, akhirnya Bu Arum, Satrio, Wulan dan juga Ranti akhirnya kembali lagi ke kota Jakarta. Hari itu, suasana di rumah Mbak Jogo terasa begitu hening. Angin berembus pelan membawa kesejukan yang terasa berbeda dari biasanya. Di depan rumah, mobil yang akan membawa Bu Arum dan anak-anaknya ke Jakarta sudah terparkir. Mbak Jogo berdiri di depan teras rumahnya, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Meskipun hatinya berat, dia tahu bahwa ini adalah bagian dari kehidupan takdir yang telah mempertemukan mereka kembali. Dan kini takdir pula lah yang harus merelakan mereka pergi. Satrio yang kini telah menjadi pribadi yang berbeda, berdiri diam di samping ibunya. Ia menatap rumah tua itu sekali lagi, menyerap setiap detail yang mungkin akan dia rindukan nantinya. Hatinya terasa berat. Tempat ini bukan sekedar rumah, melainkan bagian dari dirinya yang baru saja dia kenali. Pale, terima kasih atas semuanya. Maafkan saya yang baru kembali setelah sekian lama, ujar Bu Arum dengan suara bergetar menahan haru. Yang terpenting, kamu dan anak-anakmu baik-baik saja di sana, Dok. Aku selalu mendoakan kalian, balas Mbak Jogo sambil tersenyum. Wulan dan Ranti ikut berpamitan, memeluk lelaki tua itu dengan perasaan haru. Mereka mungkin tak begitu memahami kedalaman hubungan keluarga ini, tapi mereka tahu bahwa Mbak Jogo adalah bagian penting dari perjalanan mereka di desa ini. Ketika tiba saatnya pergi, Satrio menatap Mbak Jogo sekali lagi. Dalam hatinya, dia berjanji bahwa ini bukanlah perpisahan selamanya, karena dia merasa jika ada sesuatu di desa ini yang terus memanggilnya, sesuatu yang belum sepenuhnya dia pahami. Mobil perlahan melaju meninggalkan halaman rumah. Dari kaca belakang, Satrio masih bisa melihat sosok Mbak Jogo berdiri tegak, melambaikan tangan dengan senyum tipis di wajahnya. Angin kembali berembus, membawa serta doa-doa dan harapan yang tak terucapkan. Jakarta menanti mereka, tetapi desa ini, tempat ini akan selalu menjadi bagian dari hati mereka. Selesai. Wow, luar biasa di sini bagaimana akhirnya Satrio berhasil menguasai satu ajian lagi yang luar biasa, yaitu ajian bedah sukmo atau ajian bedah sukma. Di sini menarik sekali ya. Saya baru tahu nih ada ajian bedah sukmo. Selama ini kan kita taunya atau saya taunya kan meraga sukma aja, tapi di sini adalah bedah sukmo, di mana bedah sukmo ini jauh di atas singkatannya daripada meraga sukma. Wah, pengetahuan baru juga nih, luar biasa memang Mas Untung di sini. Pengetahuannya sangat luas sekali dan kita jadi bisa menambah ya. Bedah sukmo bagaimana di sini seperti antara hidup dan mati itu. Jadi waduh, resikonya juga besar, dan alhamdulillahnya bagaimana Satrio Wicaksono berhasil melewati semua rintangan melalui ritual topo pendem, yang mana di situ dia akhirnya berhasil melalui dan menguasai ajian bedah sukmo. Luar biasa. Dan yang pastinya akan lebih seru lagi lah ya nantinya ya. Terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa, dan buat teman-teman yang mungkin punya komentar, pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, sekali lagi yuk bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap hari. Jadi akhir kata saya ingin mengucapkan
mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.